Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farin, NIM 118180036. Saya dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan membahas tentang geopolitik di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, pengertian geopolitik. Geopolitik secara etimologi berasal dari kata geo, yaitu bahasa Yunani yang berarti bumi. Dalam bahasa Yunaninya yang berarti bumi yang menjadi wilayah hidup. Sedangkan politik dari kata polis yang berarti kekuasaan atau masyarakat yang berdiri sendiri atau negara, dan teia yang berarti urusan politik bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Demikian, geografi bersangkut paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Masuk ke poin kedua, yaitu perkembangan geopolitik di Indonesia. Perkembangan geopolitik Indonesia sudah mulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Rasa kebangsaan merupakan perekat persatuan dan kesatuan, baik dalam makna spirit maupun moral, sehingga membantu meniadakan adanya perbedaan fisik yang disebabkan oleh perbedaan letak geografi. Kondisi geografi suatu negara atau wilayah menjadi sangat penting dan dipertimbangkan pokok bagi kebijakan, termasuk juga dalam merumuskan kebijakan keamanan nasional atau keamanan manusia. Berbagai bencana alam yang terjadi seperti angin puting beliung, gempa bumi, tsunami adalah beberapa ancaman terhadap manusia yang sebagian besarnya diantaranya ditentukan oleh kondisi geografis. Penyebaran konflik komunal tampaknya sedikit terbendung oleh faktor geografis, sebagaimana terjadi di Afrika, bahkan dan Asia Tengah. Dengan demikian, posisi strategis Indonesia juga membawa implikasi geopolitik dan geostrategis tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, pembangunan geopolitik hanya efektif apabila dilandasi oleh wawasan kebangsaan yang mantap. Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan Nusantara dalam mencapai kesatuan dan keserasian dapat ditinjau melalui suatu kesatuan wilayah, satu kesatuan bangsa, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Perkembangan geopolitik di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya globalisasi dan kemajuan teknologi yang menyebabkan wilayah kedaulatan suatu negara, terutama negara Indonesia, menjadi semakin abstrak dan kurang pasti, sehingga dapat dengan mudah ditembus oleh para pelaku atau aktor internasional. Kemudian adanya proses politik dan demokratisasi. Akhirnya tahun 2004 juga ditandai dengan keberhasilan bangsa Indonesia yang menyelenggarakan pemilu dengan sistem pemilihan langsung. Proses pemilu yang sangat transparan merupakan kunci keberhasilan KPU menyelenggarakan pesta demokrasi ini. 3. Unsur-unsur geopolitik Indonesia. Geopolitik memiliki unsur-unsur dasar konsepsi geopolitik atau biasa disebut sebagai wawasan Nusantara. Ada 3, yaitu pertama, wadah. Wadah merupakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta keanekaragaman budaya. Yang kedua, isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, arti penting geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik memiliki arti yang sangat dalam bagi bangsa Indonesia untuk dapat mempertahankan negara dan berperan penting dalam pembinaan kerjasama dan penyelesaian konflik antar negara yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan. Bahwa kita sebagai masyarakat dan negara
harus memiliki hubungan spiritual yang dalam dengan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal. Dengan inilah yang diartikan sebagai kesadaran geopolitik. Dengan kesadaran geopolitik seperti ini, sebuah masyarakat dan negara akan hidup dalam harmoni erat dengan lingkungannya, baik itu lingkungan sosial budaya, adat tradisi, maupun lingkungan geografis. Dengan ini, negara kita semakin maju karena bisa berhubungan dengan negara lain secara erat. Geopolitik juga memberi peluang bagi negara Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain yang memiliki kemajuan teknologi dan transportasi yang lebih maju dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Nusantara dengan memberikan profit bagi bangsa Indonesia. Yang kelima atau yang terakhir, implementasi geopolitik dalam hukum dan kewilayahan. Pertama, sejak 17 Agustus 1945 sampai dengan 13 Desember 1957, wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda. Natik tahun 1939 tentang batas wilayah teritorial Indonesia. Ordonasi tahun 1939 tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Dari 17 Februari 1969 deklarasi landas kontinen sampai sekarang, deklarasi tentang landas kontinen negara Republik Indonesia merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah. Deklarasi ini dipandang pula sebagai upaya untuk mengesahkan wawasan Nusantara. Terakhir yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Pengumuman pemerintahan negara tentang zona ekonomi eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE atau zona ekonomi eksklusif adalah sekitar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan geopolitik Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.